Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di hari Jumat yang penuh barakah ini, di tempat yang insya Allah disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat-saat kita duduk bersimpuh, hati dan pikiran sedang hadir ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, sejenak urusan dunia pun sama-sama kita tinggalkan, maka selaku khatib tentu tak lupa berwasiat untuk diri sendiri dan kepada seluruh jamaah yang mulia. Mari pada kesempatan yang penuh barakah ini kita bersama-sama berupaya untuk meningkatkan iman dan juga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan segala perintah Allah dan Rasulnya, pun juga kita berupaya untuk menjauhi segala larangan Allah dan Rasulnya. Kalau hal ini kita lakukan secara istiqomah, maka insya Allah dapat dipastikan diri kita termasuk golongan orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sebagaimana Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini kita masih berada di bulan Muharram. Waktu terus berlalu hari demi hari dengan tidak kita sadari. Hari dan malam satu demi satu berlalu meninggalkan kita. Umur kita detik demi detik pun terus berkurang. Dari hari kita lahir terus mendekatkan kita pada hari kesimpulan hidup, yaitu hari meninggalkannya dunia yang fana ini. Itulah hari kematian bagi setiap manusia. Seorang ulama sufi yang populer bernama Hasan Basri menggambarkan hidup manusia diibaratkan sejumlah angka hari. Apabila hilang satu hari, maka berkuranglah sebagian dari diri manusia itu. Tiap muslim harus selalu mengenang nilai setiap hari dalam umurnya. Dia harus selalu mencari jalan untuk memanfaatkan umurnya sebaik mungkin. Jangan membuang-buang waktu percuma yang umurnya tidak mendapat faedah apa-apa, karena hari yang berlalu itu tidak akan kembali lagi. Maksud dari potongan hadis qudsi yang berbunyi ana yaumul jadid fabi amalika syahid adalah tiap hari fajar terbit, maka hari akan berkata, wahai sekalian manusia, saya ini makhluk baru, saya menyaksikan setiap perbuatan yang kau lakukan, maka ambillah kesempatan yang ada pada hari ini untuk berbuat kebaikan, karena apabila saya berlalu, sesungguhnya saya tidak akan kembali lagi hingga kiamat nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menjelaskan perihal waktu dan yang menyatakan bahwa hidup manusia itu selalu berkurang serta dalam kerugian, yang sebagaimana Allah firmankan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran.
Quran surah Al-Asr ayat 1 hingga 3. Dari itu seharusnya kita berusaha untuk senantiasa berbuat kebajikan dan amal soleh, serta senantiasa muhasabah terhadap umur kita masing-masing. Sebab umur kita itu sangatlah singkat. Maka jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi kehidupan kelak di hari kemudian. Sebagai orang beriman, kita sering diperingatkan khususnya pada hari Jumat agar kita selalu bertakwa, selalu taat dan mau meninggalkan maksiat, serta bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Betapa banyaknya nikmat dan karunia Allah yang kita rasakan setiap detik, bahkan tidak bisa menghitungnya. Untuk itu, manfaatkanlah kesempatan itu dengan baik, karena kesempatan belum tentu akan datang untuk kedua kalinya. Jagalah diri dan jangan terlena dengan bujukan nafsu dan syaitan yang menyeret kita ke dalam neraka jahanam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun." Dan sungguh kami jadikan isi neraka jahanam kebanyakan dari bangsa jin dan bangsa manusia disebabkan karena 3 hal. Yang pertama, karena memiliki hati tetapi tidak dipergunakan hatinya untuk memahami kebenaran agama Allah. Yang kedua, mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan matanya untuk melihat ayat-ayat Allah. Dan yang ketiga, karena mereka memiliki telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Kaum muslimin rahimakumullah. Coba kita menganalisa diri kita masing-masing. Apakah kita ini termasuk orang yang beruntung ataukah termasuk orang yang merugi? Alhamdulillah, dengan hadirnya bulan Muharram, terlebih-lebih 10 Muharram yang sering disebut hari Asyura, tepatnya juga pada hari ini, yang menurut riwayat bahwa hari Asyura itu adalah hari kejayaan dan kemenangan para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala atas musuh-musuh mereka. Untuk itu seharusnya kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya, karena Allah telah menjadikannya sejarah kebangkitan dari kejatuhan sesuatu umat dari zaman ke zaman untuk menjadi contoh dan pelajaran bagi umat-umat yang akan datang, dan sebagai satu citra antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang ingkar. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 140, di mana Allah katakan, yang artinya, jika engkau wahai kaum muslimin pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun mendapat luka yang sama, dan masa kejadian dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, dan supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Sedang Jumat yang mulia, pada hari ini yang ke-10 bulan Muharram, yang juga disebut hari Asyura itu, di zaman dahulu banyak terjadi peristiwa-peristiwa penting yang memiliki nilai-nilai perjuangan. Sebagian daripadanya dikisahkan dalam Al-Quran, yaitu cerita Nabi Musa alaihissalam, kemenangan Nabi Nuh alaihissalam, dan sebagainya. Peristiwa-peristiwa itu terjadi pada hari ke-10 bulan Muharram, sehingga Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya supaya mengambil nilai-nilai ruhaniah dari peristiwa-peristiwa tersebut. Di antaranya dengan berpuasa. Keistimewaan berpuasa pada bulan Muharram itu dijelaskan dalam satu hadis Rasulullah SAW, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, puasa yang paling utama sesudah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yakni bulan Muharram. Sedangkan solat yang paling utama sesudah solat fardu
adalah salat malam atau qiyamul lail. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksudkan dengan puasa bulan Muharram itu ialah puasa pada hari Asyura, tepatnya pada hari ini. Seperti yang ditegaskan dalam satu hadis yang lain, wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira as-sanata allati qablah. Puasa pada hari Asyura, sungguh saya berharap kepada Allah semoga menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kaum muslimin, oleh karena itu hari Asyura ini hari yang mulia, maka Islam dianjurkan agar selalu memperbanyak amal-amal kebajikan seperti menyantuni anak yatim dan fakir miskin serta memberi nafkah kepada keluarga dan kerabat. Hal ini dijelaskan dalam hadis yang artinya barang siapa yang melapangkan jiwa dengan memberi hadiah-hadiah kepada anak cucu dan keluarganya pada hari Asyura, niscaya Allah akan menawarkan kepadanya akomodasi rezeki sepanjang tahun itu juga. Hadis riwayat Baihaqi. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Satu hadis Rasul juga perlu kita perhatikan. Dikatakan beliau, khairun nas man tala'a umruhu wa hasuna amaluh wa syarrun nas man tala'a umruhu wa syarru amaluh. Sebaik-baik manusia itu yaitu manusia diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan baik pula amal perbuatannya. Namun sejelek-jelek manusia adalah orang yang diberikan umur panjang namun semakin jelek amal ibadahnya. Semoga kita termasuk orang-orang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tanamkan tekad dalam diri kita pribadi masing-masing. Hari ini saya harus lebih baik daripada hari kemarin. Tahun ini saya harus lebih baik daripada tahun kemarin. Kalau Allah berikan umur panjang hari esok, saya harus lebih baik daripada hari ini. Begitu pula kalau Allah berikan umur panjang di tahun depan, saya harus lebih baik daripada tahun ini. Dengan demikian maka insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang beruntung dan termasuk kita kelak menemui ajal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah SWT memberikan hidayah petunjuknya kepada kita dan semoga pula ada manfaatnya. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikr hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أمرنا بالاعتهاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين. اللهم آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المحمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قم الصلاة.